Halo, selamat datang di channel saya. Ini saya akan membahas tentang mobil dari Korea, yaitu Kia. Ini adalah mobil kecil yang sebelum ada Ayla dan Agya. Dan ini saingannya cuma Hyundai Atos, yang satu lagi itu Kia. Maksud saya itu Suzuki Karimun Estilo. Dan yang satu lagi itu Sirion. Dan ini mobil sebenarnya itu bagus loh kawan. Gimana nggak bagus? Waktu zaman dulu mobil seperti ini ya cukup bagus, soalnya kan yang di atasnya ada Jazz dan ada Swift dan ada Yaris. Tapi untuk mobil Korea ketimbang yang Hyundai ini lebih bagus loh kawan. Kita akan bahas dari depan ya kawan ya. Menurut kawan gimana ini mobilnya? Cute gak? Lucu nggak? Kalau menurut saya sih lucu sih. Lucunya itu membulat bodinya kawan, dan untuk tampangnya juga imut gitu loh, karena ini modelnya city car. Dan kita bahas dari depan. Untuk lampunya ini masih halogen biasa, murni halogen, dan ini belum ditambahin pemiliknya. Untuk LED-an ini masih halogen biasa, dan udah ada tambahan fog lampnya, ini asli ya. Dan untuk body kit itu kayaknya tambahan ya, tapi nggak tahu kalau itu aslinya, mungkin ini tipe yang paling atas. Dan udah ada wipernya 2 ya kawannya, dan antenanya masih biasa, belum antena yang hiu. Untuk bagian samping ini udah ada body moldingnya, dan udah ada body kit ya sampingnya. Nggak tahu itu tambahan atau enggak, katanya pemiliknya sih asli ya, mungkin asli dia beli. Terus ada talang airnya juga, dan spionnya itu cukup bagus warna body. Nah, handle pintunya ada seperti ini ya kawan ya. Nah, kita bagian ke kaki-kaki. Untuk kaki-kakinya itu, untuk ringnya itu ring 15 ya, dibalut dengan ban Achilles. Lebarnya itu 185, dan ring 15. Untuk ukurannya cukup kecil, 50, enggak terlalu tipis sih, tapi udah pakai cakram. Tapi ini belum ABS ya kawan ya. Kita ke belakang. Untuk kaki-kaki belakang itu masih tromol ya, belum cakram ya. Dan pintunya ada 4 ya sebenarnya, ini bukan yang seperti 2 pintu, ini hatchback tapi 4 pintu karena ini untuk city car. Dan yang saya suka dari mobil ini udah ada wiper belakangnya kawan, dan juga dapat defogger. Jarang loh waktu dulu kalau enggak Yaris sama Jazz. Dan yang saya suka lagi adalah lampunya itu minimalis gitu loh kawan, seperti bodinya. Kayak gimana bodinya itu kan, ini kan membulat, lampunya juga membulat, tapi ya masih halogen seperti biasa ya. Dan tampilan belakangnya seperti ini, menurut saya enggak, ya selera lah, masalah model itu selera. Kalau saya sih oke-oke aja, walaupun ini mobil Korea dan ini ada lambang Kia-nya, dan ini juga ada tulisannya Picanto. Gimana untuk menurut kalian, maksud saya? Dan ini juga ada handle-nya. Nah, kalau untuk Agya Ayla kan belum ya, waktu yang pertama keluar ya. Dan kita lanjut lagi ke row kedua. Pintunya sama, di sisi kanan dan sisi kiri ada 2 berarti 4 ya, termasuk bagasi berarti 5. Talang airnya juga masih ada, dan ada tulisannya Picanto. Untuk bodinya samping seperti ini ya. Kita buka dulu untuk row kedua. Untuk row kedua sih cukup lega ya, untuk pada zamannya ini lega loh kawan, beneran ini lega. Aku gak ngaku sih, kayaknya lega temenan mobil ini.
Dan untuk ruang kepala juga cukup, dan ruang kaki juga cukup. Dan ini udah ada handle gripnya, di sini juga ada, penumpang juga ada, dan udah ada sabuk pengamannya. Dan ini bagasinya seperti ini ya, tapi pasti kecil ya bagasinya ya. Dan ini masih plastik keras ya, karena ini mobil city car, jadi ya seperti itu. Ini bukan yang premium. Dan ini power window itu kayaknya tambahan, sebenarnya sih masih pakai engkol tangan ya, seperti itulah. Ini untuk buka pintunya. Terus ini juga ada tambahan juga power window, dan speakernya ada di bawah ya kawan ya. Kita tutup aja. Nah, seperti itu ya kawan ya. Dan untuk bagian belakang ini itu sebenarnya cukup luas loh kawan, beneran. Kalau nggak percaya bisa langsung cek aja, ini mobil nggak dijual ya. Dan untuk joknya ini ya belum kulit ya, ini masih fabric atau kain biasa lah ya, nggak sebagus kulit. Emang ini kasarnya kan di bawah ya. Jadi ini mobil untuk mobil keluarga kecil lah, untuk dalam kota lah, city car lah, seperti ini ya kawan ya. Udah ada headrestnya, dan ini bisa dilipat loh joknya 40 60 ya, cukup praktis loh kawan. Kalau ini dilipat nanti bisa rata lantai loh kawan. Nah seperti ini, tapi harus nyopot headrestnya dulu ya kawan, nanti bisa rata lantai. Itu ada speakernya, itu tambahan ya, jadi mengurangi volume bagasinya ya, seperti itulah. Coba kita lihat bagasinya dulu ya. Untuk bagasinya sih kalau joknya tegak seperti ini sih kecil ya, apalagi ada subwoofernya di situ jadi tambah kecil. Nah cara lipatnya seperti ini. Nah sebenarnya ini bisa dilipat rata lantai, tapi emang headrestnya itu harus dicopot, begitu ya kawan ya. Bukan elektrik, ini masih pakai otot gitu ya. Kita tegakin dulu lagi. Ya untuk mobil Korea sih cukup bagus ya, kan dulu ada mobil Cina, tapi ini lebih bagus kok daripada mobil Cina kok. Tapi emang seperti itu ya, kelebihannya emang lega mobil ini loh kawan. Cuma bagasinya aja yang sempit ya. Ya ini emang mobil city car, bukan mobil untuk barang ya kawan-kawan. Cukup bagus lah untuk bodinya, untuk belakangnya, untuk sampingnya cukup bagus lah. Dan kita beralih jok, maksud saya row pertama. Untuk row pertama seperti ini ya kawan ya. Saya sebenarnya suka mobil ini, bentuknya ringkas, tapi ini dashboardnya tuh menghadap ke sopir ya, dalam arti ke driver ya. Tuh kan menghadap ke kanan semua ini, walaupun mobil Korea. Dan ini udah ada lampunya, dan udah diganti LED. Terus sudah ada kacanya, vanity mirrornya yang kanan sudah ada kacanya. Bagus ya kawan ya mobil Korea ini. Dan ini sudah ada pengaturan day and night, dan AC-nya ada di situ, dan ada tombol hazard. Untuk ruang penyimpanan sih ada penyimpanan terbuka, terus ada penyimpanan tertutup, dan ini besar loh kawan untuk tempat penyimpanannya. Yang nggak besar amat, tapi cukup lah untuk penyimpanan inilah. Ya emang mobil tua ya kayak seperti ini ya kawan, harus jebrek gitu ya. Seperti itu kawan. Kita langsung untuk bahas sebentar kawan. Ini sebenarnya lega ya kawan. Untuk baris pertama yang penumpang itu sebenarnya lega loh kawan. Ombo itu besar, enggak ketok sempit, enggak sempit juga sih.
Dan ini juga masih plastik keras ya. Itu udah ada power windownya, tapi ini asli bukan tambahan. Dan ini juga masih plastik keras, belum ada kulit yang empuk-empuk. Dan ini masih manual ya pengaturan spionnya, tapi cukup bagus lah untuk zamannya di kelas mobil seperti ini. Dan itu ada twitternya, tapi itu tambahan ya kawan. Dan untuk AC nya ini ada 3 pengaturan kawan, beda banget sama mobil-mobil sekarang ya. Kalau untuk mobil sekarang sih udah ada ya, tapi ini zaman dulu itu jarang loh pengaturan seperti ini. Ada 3 loh, lebih canggih kan. Dan ini udah ada double din-nya, tapi ini tambahan ya, sebenarnya nggak double din sih mobil ini sih. Nah ini ada pengaturannya, suhunya untuk kaki atau untuk kepala, dan itu ada fan-nya. Bagus loh kawan mobil seperti ini. Ini mobil Korea bukan mobil Jepang ya. Jadi yo seperti itulah. Kalau menurut saya sih untuk masalah AC sih mobil seperti ini pengaturannya lebih banyak ya. Mungkin ini opsi yang cukup bagus. Dan yang saya suka lagi itu apa itu kawan, AC-nya itu dingin loh mobil ini. Kalau masih normal ya, saya bilangnya masih normal, dingin loh. Dan ini ada cup holdernya 2 kawan. Walaupun emang cup holdernya seperti ini ya, tapi ya nggak masalah, zaman dulu emang seperti itu cup holdernya ada di situ. Dan ini ada cup holdernya lagi di tengah, ini mungkin untuk baris kedua ya. Dan ini handremnya masih menggunakan otot. Terus speedometernya speedometernya ya cukup keren sih di zamannya, maksudnya di tahun segitu speedometer ini udah cukup keren ya. Udah ada tampilannya semua itu, dan udah digital loh kawan. Pokoknya lengkap lah instrumennya. Kita nyalakan seperti ini, merah merona, yo cukup bagus lah. Dan itu warnanya emang seperti itu ya. Kalau bisa diganti sih diganti putih, mungkin lebih cerah ya, tapi aslinya emang warnanya seperti itu. Dan ada pengaturan seatbeltnya. Jadi begini kawan, kalau penumpangnya nggak pakai seatbelt itu ada ya seperti itu, merah gitu. Dan ini ya seperti biasa lah mobil-mobil zaman sekarang. Dan ini setirnya udah spok ya, 3 spok, tapi belum ada pencet-pencetan. Tapi ini setirnya enteng loh kawan, asli enteng ya. Ini memang mobil kecil ya kawan ya, jadi enteng seperti itu tuh. Gimana kawan, apakah tertarik mau membeli mobil ini atau enggak? Itu terserah kalian. Yang pasti mobil Korea perawatannya beda sama mobil Jepang ya kawan ya. Tapi untuk interiornya sih cukup bagus loh kawan mobil ini. Aku gak ngaku sih, asli. Dan ini juga ada tempat penyimpanan tapi terbuka ya, kuncinya seperti ini. Dan ini masih asli loh kawan, kuncinya seperti itulah. Dan karena ini tipe manual, sebenarnya sih ada yang otomatis, tapi di sini lebih laku yang manual. Yang nggak tahu, mungkin manual lebih mudah perawatannya. Ini handremnya masih pakai otot ya, jadi grip lebih mantap gitu loh kawan. Kalau rem jari sih mobil-mobil sekarang rata-rata pakai rem jari ya, seperti itu kawan. Gimana menurut kalian mobil ini? Tapi untuk saya sih cukup lah, untuk bus interiornya ini sudah cukup lah. Emang mobil ini ya seperti ini, masih plastik keras. Terus fitur-fiturnya ya seperti itu. Kita buka mesinnya dulu ya, saya kap mesinnya dulu.
dan ada kecerutannya di situ. Ini agak susah membuka kap mesinnya, emang agak beda ya sama mobil Jepang ya. Kita matikan dulu. Nah, ini mesinnya 1000 cc. Ini 4 silinder, bukan 3 silinder, tapi ini 4 silinder. Tenaganya sekitar 63 kalau nggak salah, 63 atau 65 HP. Torsinya cukup besar ya, 85 Nm, dan ini penggerak roda depan. Jadi ini FWD ya, bukan RWD, makanya mesinnya transversal seperti itu. Nah, seperti ini mesinnya kawan. Untuk mesinnya ini ya cukup bagus lah, enak gitu loh, ringkes gitu loh. Tapi ya untuk spare partnya ya agak susah. Ada, tapi rata-rata belinya di online ya. Tapi ada juga, walaupun kami ada di daerah. Dan untuk kapnya mesinnya ini udah ada peredamnya loh kawan. Cukup bagus kan, udah ada peredamnya. Walaupun ini mobilnya emang city car ya. Ini dibanding mobil-mobil Jepang itu lebih bagusan ini loh. Maksudnya itu ada peredamnya gitu loh kawan. Kita akan tutup dulu kap mesinnya. Ini saya masih pegang HP-nya. Nah, kita tutup dulu. Dan inilah tampangnya Kia. Menurut kalian gimana mobil ini? Kia Picanto 2008. Menurut saya sih oke lah kalau Anda di bawah budgetnya sekitar 60, kalau enggak 70. Kalau untuk dapat apa itu mobil seperti ini biasanya sekitar pasarannya segitu ya, antara 50 sampai 60 ya. Ya itu sih tergantung kalian ya, kalian mau beli yang mana. Tapi kalau menurut saya, saran saya, ini layak kok dibeli. Soalnya ini nggak dijual ya, kalau kalian mau beli aja. Ini mobil ini nggak dijual ya. Untuk row keduanya nyaman dan cukup lega, nggak sempit kok, cukup lega, dan kabinnya terasa lebih lega aja mobil seperti ini. Dan untuk row pertamanya penumpangnya juga cukup lega, nggak sempit banget, enggak ya. Ini cukup lega loh kawan. Emang dari luar emang agak kecil mobilnya, tapi kalau lihat di bagian apa itu, di bagian dalam itu kalian akan merasa lega ya. Seperti itu ya kawan. Ini review singkat dari saya. Untuk belakangnya seperti ini, dari bodi samping seperti ini. Tapi itu semua terserah, untuk model terserah kalian suka atau enggak suka. Tapi ini menurut saya cukup bagus. Belakangnya udah ada spoilernya, ya wis ngono kulah. Soal Webere banding no karo mobil-mobil saiki kawan. Ini tahun 2008 loh. Ini emang mobilnya udah diceperin sama pemiliknya ya. Jadi ya standarnya nggak segini ya. Standarnya agak tinggi dikit.